Soalnya yang nampak ini bagi orang kita ya kan. Pak, kalau semisalnya kita kan udah apa PTM, pembelajaran tatap muka begitu. Misalnya Bapak mau ke sekolah atau apa tuh sebenarnya udah bisa gitu Pak, kita latihan di sekolah. Kira-kira Bapak Raul bersedia nggak kalau latihan itu di Semantik gitu ke sekolah kita gitu? Bersedia, cuma itu tadi ya mungkin kalau di Jumat dia habis-habis Jumat, kalau Sabtu mungkin habis-habis Juhur kan. Kalau di hari biasa mungkin kalau hari biasa mungkin Jumat. Sesuai jadwal kita biasa seperti ini aja Pak, Jumat gitu. Jumat jam 3 ya? Iya, jam 3. Oke, atau habis jam 3 ya? Nanti makan dulu lah ya. Iya, betul. Makan, siap-siap, atau kan biasanya orang-orang sholat dulu baru makan atau kebalikannya gitu. Iya. Kalau dari rumah Pak Parau jauh nggak Semantik itu? Ada 10 menit. Oh, jauh lah, karena Jauh, rumah ya? saya di Mencirim loh. Nah, kalau dulu di Sunggal. Di mana rumah Bapak Rau? Mencirim. Mencirim, daerah mana? Sengkol, Sengkol. Oh. Iya, kalau misalnya dia dari Diski belok kiri lah itu ya. Pagli, Medan Kriu. Seputar itu. Nah, yang lain kalau bisa biar enak kita, kan lama kita tidak tatap wajah, nanti pas saya datang di sana, kalau memang tatap muka, agak bingung-bingung saya. Paling tidak tunjuk kalau lu wajah yang cantik dan tampan lu ya kan. Diva, Karan, Nadine, Azira, Chaki, nah, ya kan. Wajah-wajah yang cantik, wajah yang tampan itu. Cuma Bang Nafis udah mulai jenggotan kayak ini ya, udah mulai kumisan ya. Iya Pak Maro. Atau kita udah bisa mulai aja sih Pak untuk materi yang mau disampaikan hari ini gitu. Karena juga kayaknya nggak ada bertambah peserta kita hari ini latihan. Bapak Rau, suaranya nggak kedengaran Pak. Tes. Diva kedengar nggak suara Nafis? Dengar. Berarti suara Papa ya yang nggak dengar? Iya, nggak dengar.
Halo Pak, iya Pak, belum kedengaran sampai sekarang Pak. Tapi video muncul gitu Pak. Mungkin kabel headphone-nya bisa agak dikencangkan aja Pak ke lubang laptop atau handphone-nya gitu Pak. Kebetulan kan Papa Raul pakai headphone gitu. Nah, sudah Pak Raul. Udah dengar ya? Udah Pak. Oke. Ya. Diva dengar ya, Diva ya? Dengar Pak. Oh, ini baru jelas. Alhamdulillah. Oke Pak, udah bisa kita mulai. Mulai. Ya, silakan. Baik teman-teman Jurnalis Club of Semantik, pada hari ini tanggal 15 Oktober 2021 kita akan mengadakan latihan bersama Papa Rauda. Berikut panggung dan waktu, saya persilahkan kepada Papa Rau untuk mengambil alihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nafis. Kawan-kawan Senasib Perjuangan. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kan saya ada kegiatan tiba-tiba mendadak. Jadi kan ada tiba-tiba kegiatan mendadak, ada tamu juga, jadi dipending. Nah, kemarin pembicaraan kita masalah bagaimana ya kan? Pembahasan kita itu bagaimana kita berpantun pada saat kita menjadi master ceremony, ya kan? Master ceremony. Artinya apa? Kalau orang-orang jurnalis ini dia tidak hanya sekedar jago di lisan, ya, dia juga harus jago di tulisan, dia harus jago juga perform, karena dia akan masuk ke semua wilayah. Makanya kalau dalam pembelajaran itu yang paling dipahami dalam jurnalistik adalah adik Simba. Ya kan? Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu udah rumusnya. Jadi ketika kita menjadi seorang master ceremony, orang-orang jurnalistik ini harus juga tahu. Nah, misalnya kita mulai dari kata apa. Nah, dalam pembicaraan itu, apakah dalam bentuk tulisan, apakah bentuk dalam lisan, mau membuat karya ilmiah, dan segala macamnya, ya kita harus tahu apa yang akan kita tuangkan. Kita harus paham apa yang akan kita tuliskan. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak paham, itu bisa jadi masalah.
Nah, apa yang mau kita bahas? Apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar atau audiens atau pembaca? Lalu kalau sudah paham, nah dalam kegiatan master ceremony atau kita biasa sebut dengan MC atau pembawa acara, ya kita harus lihat siapa audiens kita juga. Jadi ada siapa. Jadi kalau tadi apa, maka yang keduanya siapa. Dari adik Simba tadi, kalau misalnya adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, lalu apa lagi? Kan kita harus tahu juga di mana peristiwa informasi itu berlangsung. Apakah di sekolah, di tempat-tempat ibadah, di pusat pasar, di hotel, di penjara, atau di mana? Nah, kita harus sesuaikan juga. Ya, apa, siapa tadi, di mana, nah kapan? Kapan berarti masalah waktu. Biasanya kalau misalnya macam waktu seperti ini kan tingkat kejenuhan tinggi. Tingkat kejenuhan tinggi. Tidak hanya audiensnya yang sebenarnya yang jenuh, tapi juga pembicaranya juga jenuh. Nah itu tadi, karena kita adalah orang-orang jurnalistik, kalau bahasa kita ini pemburu informasi, kalau wartawan kita pemburu berita, ya artinya kita ini pemburu kata-kata, ya kan? Kita mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, tetap semangat. Iya. Ya, kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Nah, itu yang harus bisa dipahami. Jadi, apa, di mana, siapa tadi sudah kita sebutkan, kapan, nah, mengapa, ya, mengapa kita harus menyampaikan, ya kan? Mengapa kita harus menyampaikan? Nah, artinya kita juga harus tahu, tidak sembarangan, biar tetap dia terkontrol. Lalu apa lagi? Nah, bagaimana? Jadi setelah kita kumpulkan rumus-rumus itu tadi, baru kita tinggal mengolahnya ketika kita menjadi pembawa acara di depan orang banyak. Jadi ada kaitannya juga dengan public speaking. Kan? Bicara di depan. Oke, nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa, kalau jadi gambaran, untuk contoh saja mungkin kita bisa lihat ya semacam inilah ya. Kita lihat mana ya, kita sedang cari-cari, ini ya kalau misalnya ya. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya di YouTube ini banyak contoh. Kita bisa lihat contoh-contohnya ini. Kita tinggal belajar aja, tinggal melatih keberanian. Karena kalau misalnya seorang jurnalis itu, dia harus berani dalam hal apapun, dalam situasi apapun, dalam kegiatan apapun. Ya, harus bisa berani. Ini kalau bentuk dari master ceremony contoh protokoler itu di YouTube dan lengkap. Bisa kita lihat contohnya. Ya, bisa kita saksikan sebentar. Nah,
Ya, itu tadi kalau misalnya kita lihat itu masih pembukaan, ya kan? Nah, jadi kalau pembukaan itu kita sudah tahu juga dalam sebuah MC itu, kalau dalam resmi dimulai dari pangkat yang tertinggi. Jadi kalau misalnya di acara itu yang tertinggi kebetulan hadir adalah kepala sekolah, maka kita sebut dulu kepala sekolah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat orang tua kalau seandainya orang tua hadir, dan yang paling kami sayangi teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita ya. Ya, jadi ini hanya contoh untuk protokoler. Orang kadang-kadang setiap meminta calon pembicara selalu menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilahkan. Padahal sebenarnya kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami sediakan. Kalau tadi Nafis mengatakan panggung, ya kan? Nah, istilah itu kreativitas dari kita bagaimana. Jadi yang dipersilahkan itu bukan waktu dan tempat, tapi orangnya. Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, nah, kita lanjutkan lagi. Apa lagi kata? Waalaikumsalam. Itu contoh sederhana dari apa yang sudah tampilkan. Ya. Jadi kalau kita dengar seperti itu, dia contoh sederhananya. Oke, iya. Ah, Permisi Bapak Rau, videonya kayaknya nggak nampak di aplikasi di perangkat kami lah Pak. ya, Papa tadi lagi nge-share video atau enggak Pak? oh iya, nge-share video nggak nampak ya? Tidak Pak. Oh iya. Tombol yang share Ya, screen. Biar kita ulangi lagi, karena dia lompat-lompat dia, ya kan? Atau kalau apa bisa kirim link aja ke grup kita biar kita tonton. Tapi kalau share screen lebih bagus sih. Nah, ini nampak ya. Iya, dia karena nengoknya dari YouTube ya. Semua bisa. Ah iya, baru. Baru nampak. Jadi, Share screen. ini salah satu contoh juga selain dari yang sebelumnya. Oke, nah kita sama simak juga apa kata
masih pengaruh sinyal.
Iya, untuk sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berarti Pak, walaupun kita jadi MC itu tetap sumber dan aturan kita itu berdasarkan KBBI ya Pak, tidak terlepas Iya. dari kaidah-kaidah KBBI. Betul sekali. Jadi kalau seandainya kita tidak telaah apa yang kita sampaikan, makanya perlu juga tetap latihan. Jadi menganalisis kata-kata itu. Selain dari yang kita bahas masalah arti simba tadi, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ya harus ditelaah. Nah, ini masih masalah per MC ya. Jadi kalau seandainya tadi MC atau pembawa acara yang tidak resmi, mungkin dianggap sah-sah saja. Tapi kalau resmi, kita memang harus telaah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Christian barangkali, Diva, Fadli, Karan, Desha, Nadine, ya, Reza, siapa saja. Nah, kalau bisa nanti coba siapa di antara kalian yang mencoba sepenggal untuk menjadi MC atau master ceremony. Sebelum kita masuk bumbu, bagaimana memasukkan pantun-pantun ke dalam pembawa acara tadi. Ada kira-kira? Kalau tadi silakan. Siapa saja silakan. Nah, Christian, yang mana orangnya Christian? Coba say hello dulu, Christian. Biar apa, kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Iya. Mana Christian? Maaf Pak, saya nggak bisa on cam Pak. Oh iya, oke, boleh. Kalaupun nggak bisa on cam, kalau ada mau pertanyaan silakan tanya ya. Ya Pak. Diva, bagaimana Diva? Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Fadli, Tidak ada Pak. tidak ada juga. Karan? Halo, Karan. Where are you? Oke, mungkin lagi masak nasi goreng. Kesha. Sudah Pak, sudah jelas. Boleh jelas ya. Oh, cerdas. Sudah langsung jelas. Nadine? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti bisalah masing-masing, entah siapapun di antara kawan-kawan yang mencoba untuk menjadi seorang master ceremony resmi sepenggal saja. Ada nggak? Practice make perfect. Ya. Start is difficult, but the end is easy. Ada? Atau mungkin Nafis yang beri contoh sebentar. Kawan-kawan bisa kan? Bisa Pak. Tapi sebenarnya sayang aja gitu latihan kita hari ini. Nah, sebenarnya ada gitu Pak yang mau jadi MC gitu, mau latihan, mau fokus. Namanya Ivan, cuma dia nggak datang pula. Latihan apa ini? Ada les gitu katanya. Ya, Nafis, kasih. Teksnya
Kita bisa ngambil dari internet atau dari Boleh, improvisasi boleh, tadi? boleh, spontan boleh, Spontan aja. improv boleh. Kalau nanti teksnya dari internet, kita mau dengar intonasinya, ya kan? Kata-kata atau sepenggal saja, nggak usah pembukaan saja pun boleh. Ayo. Karena kebutuhan-kebutuhan jadi MC ini pun Pak, kan nggak cuma untuk acara gitu. Sederhana kita presentasi materi di kelas atau sederhana ngerjain tugas kelompok di sekolah. Pasti Oh ya, itu pun boleh. benar. Sangat dibutuhkan untuk adik-adik nanti gimana tahu jadi. Ya kan, lancar kaji karena diulang. Semua harus dimulai. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, harus dimulai. Karena kamu tidak tahu bakal jadi apa ke depannya. Bisa saja yang cewek-cewek ini, yang perempuan-perempuan ini tiba-tiba menjadi MC handal di Sekretariat Negara, mana tahu kan? Oke, ayo. Oke Pak, ini udah dapet teksnya. Kalau bisa on cam aja ya, On cam. biar ekspresinya kita Oh lihat. iya, gestur. Yes. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak, Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah manajemen serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang topik mengenai ilmu manajemen yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Saya, Muhammad Nafis Ataullah, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yang dimana anggota kelompok tersebut bernama Karan, Christian, Diva, serta Nadine. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain 1. Pembukaan, lalu dilanjutkan dengan penyajian materi, lalu yang ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup, dan yang paling terakhir masukan serta arahan dari dosen pembimbing. Sekian itu aja Pak yang Nafis baca dari teks. Oke, terima kasih. Jadi itu sederhana ya. Dan memang semuanya harus dilatih. Tidak bisa tidak dilatih. Apakah misalnya di depan cermin dan nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana mengisi pantun ketika kita menjadi ketua acara. Misalnya kalau kita membuka dengan salam. Nah, kan ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata tuh kita cari untuk memilih biar dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya dia di baris keempat. Nah, kita mulai misalnya baris pertama. Beriring balam dengan merbah. Berarti kenapa beriring balam dengan merbah? Berarti ada kata lam dan bah. Nah, itu harus diingat. Beriring balam dengan merbah. Lalu wah lakum berkah terjatuh. Jadi ada kum, ada tuh. Nah, mengaitkannya macam mana? Beriring salam dengan sembah. Ya kan, ada kata lam dan bah. Lalu assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nah, karena kita orang Medan, orang Sumatera, dan mungkin orang Melayu biasanya itu senang dengan berpantun-pantun. Dan beriring balam dengan merbah itu juga pilihan-pilihan kata atau diksi dari diksi Melayu. Kan? Beriring balam dengan merbah, buah lagung, rekah kerja. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ekspresinya pun gesturnya. Nah, kita wajib tersenyum walaupun kita dalam keadaan capek, walaupun kita dalam keadaan lelah, kita harus menunjukkan bahwa kita itu orang yang selalu gembira, ya kan? Selalu tersenyum. Kenapa? Kalau MC-nya atau pembawa acaranya lelah, dia nggak tersenyum, maka yang mendengar pun ikut lelah dan mereka pun payah tersenyum, ya, dilatih dia. Lalu masuk kepada setiap bagian-bagian. Kalau tadi protokoler, misalnya MC protokoler, kalau misalnya kita minta kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan, nah kita tinggal pilih. Nah, kata sambutan, kalau kita ambil intinya sambutan, berarti cari kata tan. Nah, ya kan? Jadi itulah dia AB. Misalnya, kalau sebelum itu, misalnya, bukan titik membuat tinta, titik dan ta. Tapi tinta buat titik. Tinta dan ti. Bukan cantik yang membuat cinta. Nanti dan ta. Tapi cinta yang membuat cantik. Nah, begitu juga nanti ketika minta kepala sekolah. Nah, acara pertama sambutan dari kepala sekolah. Ya, apa sampirannya kita buat? Ya, kira-kira seperti ini. Ya, boleh nanti diedit. Nah, membeli darah bersama Tama. Tama datang dari sebelah. Kita masuki acara yang pertama. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan dengan hormat. Ya kan? Jadi itu dia. Jadi setiap memanggil, kan ada protokoler tadi, biar lebih menarik dan lebih asik. Kenapa? Mungkin pendengar atau audiens akan lebih memperhatikan dan lebih tertuju atau terhipnotis kepada pantun-pantun yang akan kita sampaikan. Nah, kalau kita nggak hafal misalnya, bisa dicatat. Ya, dicatat. Pokoknya setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Nah, orang yang kreatif akan mencari pilihan-pilihan kata itu yang sesuai dengan keadaan setempat. Kebetulan kita buat acara di Binjai. Binjai itu lebih terkenal dengan rambutannya. Nah, bisa aja kita bilang, apa tadi? Membeli rambutan bersama si Tama. Si Tama memang suka rambutan. Kita masuki acara yang pertama. Acara yang pertama, kata sambutan. Nah, ya kan? Tinggal mutar balik saja. Nah, acara di mana misalnya? Di SMA Negeri 3, di Jurnalistik Club Studi, iya kan? Club Studi ya. Nah, kita lihat kegemaran kepala sekolah, kegemaran wakil kepala sekolah, atau biasanya kebiasaan yang sering dilakukan, atau juga siapa guru favorit, siswa favorit, bisa kita sisipkan dalam pantun, biar acaranya lebih kedengaran meriah. Ya. Nah, ketika menutup, nggak apa-apa yang pertama kita keluarkan lagi.
beriring balam dengan perbah, buah lagung rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Acara kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi memang harus semuanya perlu latihan biar semuanya tahu. Ya, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak dengar ya suara saya? Dengar Pak, dengar. Oke. Sejauh ini masih dengar. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin tips dan trik seputar menjadi MC yang baik ya Pak Nabis mau tanyakan. Nah, Kalau MC dihadapkan pada situasi di luar rencana begitu, di luar rundown gitu. Misalnya pemateri atau pembicara yang kita undang itu entah koneksinya jelek atau kayak ini kan ceritanya diskusi online atau lagi acara online. Misalnya webinar lah kita bilang. webinar, pematerinya berhalangan lah koneksi atau segala macam. Jadi keluar dari rundown, keluar dari acara yang udah kita siapkan waktu dan apa. Jadi itu sebaiknya kita sebagai moderator lanjut ke acara selanjutnya atau mengisi kekosongan yang ada di rundown itu. Menurut Papa gimana? Atau ada kaidahnya sendiri untuk menangani solusinya apa yang terbaik gitu? Iya, ini pertanyaan cerdas dari Hafiz ya. Nah, disitulah kecerdasan dari seorang MC. Tidak hanya suara vokalnya dari penulis suaranya yang dahsyat, tapi dia juga harus bisa membaca situasi dan kondisi. Karena dia inti, makanya disebut dia master. Master seremoni itu pesta kan gitu kan. Jadi kalau master seremoni di tangan dialah bagaimana kegiatan itu bisa menarik dan orang mungkin malas beranjak dari tempat duduk. Nah, kalau tadi kasusnya itu kan kasus. Dia harus bisa mengambil keputusan yang membuat pendengar atau penonton tidak merasa ada kesalahan di sana. Kan apakah dia dengan berbual-bual dulu atau berkata-berkata dulu sesuai dengan tema atau inti yang akan disampaikan oleh pembicara yang mungkin terlambat datang atau malah nggak datang. Ya dia antar dulu, dia bermain dulu di situ kan, nah, dia sampaikan dulu, nah, lalu mungkin tanpa sadar ternyata kita sesuai dengan rundown, kita sepertinya harus masuk langsung ke pembicara berikutnya. Karena ternyata pembicara sebelumnya berhalangan hadir, ya kan? Jadi jangan buat panik audiens. Itu salah satu strategi. Makanya kalau saya bilang bahwa dalam acara webinar atau acara penting, semua terletak kepada master ceremony atau pembawa acara. Karena di tangannya lah keberhasilan acara itu. Ibarat di sebuah organisasi, sehebat apapun ketua, tapi kalau sekretarisnya tidak dahsyat dan tidak mobilitas, maka organisasi itu akan mandek, jalan di tempat. Nah, jadi di organisasi sebenarnya keberhasilan sebuah organisasi itu di tangan sekretaris. Apalagi kalau ketuanya juga dahsyat, maka makin mantap. Jadi semua orang, semua lembaga akan mengenal organisasi atau komunitas yang tiap. Kira-kira paham maksud saya? Ada? Kalau tidak ada yang lain, nah mungkin kita bisa selesaikan nanti sampai pukul 4 ya. Kalau ada kesempatan bertanya, silakan bertanya. Ya. Kamu harus hadir dan mengalir,
jangan sekedar ada dan tambah kesan. Nah, itu ya. Ada yang lain? Silakan. Ya, untuk berikutnya JCS ini harus membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengejutkan, nah, dalam tanda kutip, semua pihak. Jadi walaupun JCS ini hanya ada di SMA Negeri 3, tapi bagaimana sayapnya bisa berkembang. Artinya bisa juga menjadi contoh bagi kelompok-kelompok atau komunitas yang sama di sekolah-sekolah, bahkan di luar sekolah. Ada lagi kira-kira? Reza? Reza, baru masuk tadi. Yang mana orangnya, Reza? Ya. Wajah Reza mana itu? Coba tunjukkan wajah. Ada? Mana kira-kira? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, ya, 5 menit lagi masih ada kesempatan. Oh iya Pak, tapi Napis kayaknya terkeluar. Ya, sinyal terganggu ya. Iya. Oke. Oh, udah bisa Pak, udah. Nah, ya. Nah, tadi materinya udah Bapak jelaskan sampai habis mengenai pertanyaan Napis tadi. Nah, udah tadi Napis juga dengar setengah kok, nggak apa-apa. Ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bisa bertanya, coba hidupkan kameranya semua. Mungkin bisa dipoto sama Bang Napis, ya kan? Biar ada laporan juga, ya kan? Ah iya, untuk screenshot, ayo semuanya. Screenshot, hidupkan kamera. Biar di screenshot sama Bang Napis. Ayo. Yuk, bentar aja Keisha, Pak Karan, Nadine, 1. Udah terbuka semua kameranya? Nadine belum ya? Nadine? Atau kalau misalnya apa, ada masalah dengan kamera, chat aja di kolom chat ya. Mana tahu kan. Nggak mungkin kita paksa juga. Oke, Karan kayaknya nggak ada. Belum. Ada informasi dari tadi, nggak ada respon. Ya, oke lah, lanjut. 1, 2, senyum. Oke, terima kasih. Udah bisa ditutup Bang Napis. Oh, iya Pak Paro, kayaknya Napis mau ada diskusi bentar sama Papa mengenai latihan gitu. Boleh. Bapak ada waktu? Ya, dia nanti dikeluarkan satu-satu, kita diskusinya lewat Zoom aja. Mengenai ini Pak, kami sejujurnya betul-betul sangat butuh sepertinya pelatihan mengenai MC, public speaking, intinya kayak berorasi gitu. Ya, ya. Kalau Papa sendiri kan Napis juga asik gitu karena hari ini kita ada membahas menyinggung soal itu. Sebelumnya juga Napis belum ada usul ke Papa, tapi udah Papa duluan inisiatif untuk membawa materinya. Kalau dari Papa sendiri, Papa punya pengalaman nggak dalam bidang public speaking atau pidato atau hal-hal yang berhubungan dengan MC gitu? Sebelumnya Papa pernah jadi moderator atau belum Pak? Sekedar kepo gitu Nabi. Iya, nggak apa-apa. Ya, kepo-kepo itu perlu ya. Jadi biar keponya makin enak, semuanya bisa memperhatikan, kita bisa lihat juga. Misal tinggal buka aja. Nah, nanti misalnya Rauda ya memberi
misalnya mau mencari tahu saya, lihat saja. Hmm. Tinggal buka Raudah Jabar. Kan? Pelatihan kepemimpinan itu Pak Rao, Nafis tertarik gitu. Ya, Ini salah satu kemarin ada pelatihan public speaking. Ya kan? Itu anak sekolah menengah pertama. Salah satu. Pancabudi ya. Jadi lebih enak dia kalau seandainya kita bertemu secara langsung. Karena Benar. bisa kita kasih masukan. Iya. Dia konsepnya gembira. Iya. Nah, Nah, kira-kira gini lah konsep latihan yang mau Nafis canangkan gitu ke depannya, Pak Rao gitu, kita di sekolah. ini termasuk salah satu teknik masih dasar, public speaking dasar. Maksudnya Pak, bagaimana supaya calon pembicara itu berani bicara. Nah, belum masih masuk ke analisis. Ya. Bagaimana dia bisa melatih lisannya. Ada beberapa teknik-teknik. Ini masih teknik dasar. Belum lagi teknik di tingkatan atas. Iya. Belum bahas materinya ya, masih minat sama keberanian gitu. Iya, melatih psikologi. Betul, pintar. Nah, jadi kalau misalnya itu salah satu contohnya. Nah, jadi kemana-mana ya kita tinggal enak. Nah, mungkin habis kepingin juga melihat macam mana Pak Rao bercakap ya kan. Penasaran. Ada rasa penasaran. Betul, tinggal pilih YouTube. aja. Yep. Nah, tinggal cari di saya udah siapkan semua. Atau misalnya cari misalnya dari rekanan saya, misalnya Dr. Umar Z. Umar Z. Umar Z ini mantan kepala rumah sakit Ringadi, mantan kepala dinas kesehatan. Ya, nah, di situ bisa melihat bagaimana Pak Rao cakap. Ya, ini salah satunya dengan berpantun-pantun. Dan memang harus kalau dia terlatih, nah, kalau terlatih udah tinggal enak. Ini salah satu misalnya kita berhadapan sama orang yang suka melawak, misalnya. Ya, bisa kita sama-sama saksikan sebentar. Bisa, ya. Nah, ini klinik pantun Nusantara. Jadi klinik pantun Nusantara ini juga kerjasama dengan Balai Pantun Singapura. Nah, ya.
Ya itu contoh sederhana tadi ya. Iya, Pak. Ah, ya, contoh sederhana itu kalau kita berhadapan sama seorang pelawak. Nah, ketika kita nanti berhadapan sama anak-anak, lain lagi nanti. Nah, ya kita harus masuk dunianya juga. Misalnya kalau kita lihat di sini tadi, balik kita ke Dr. Kumar, jadi bolak-balik kita ya. Nah, ini ada nanti dengan anak-anak. Itu ada, ini kalau menengok kepala suatu tentang budaya, dan nanti bisa bercakap dengan anak-anak. Kalau di sini agak panjang, kita ambil dari videonya saja. Kalau videonya kan udah langsung dia. Kita tinggal pilih. Bapak semua nanti. Nah, mungkin ada cakap-cakap dengan yang nah. Jadi kita melihat situasi dan kondisi dan bebas saja. Nah, jadi dengan anak-anak ya.
Ya, itu satu contohnya. Jadi kita berhadapan satu dengan seorang pelawak, orang yang memang sudah dewasa. Ini kita berhadapan, ya kan? Mungkin nampak perbedaannya. Ya, nah, nanti sekalian. Baik, Bapak Rau. Dapat dipahami. Oke, kayaknya kawan-kawan udah pada berkurang. Iya, kalau yang lain yang mana tahu ada kegiatan atau aktivitas yang mau dilanjutkan lainnya sudah bisa keluar dari meeting kita kok. Iya. Ini cuman bincang-bincang napis dengan Papa Rahu gitu untuk membahas apa latihan kita ke depannya. Diskusi ringan lah. Ya. Oh iya, Papa Rahu. Ada Oh lagi? iya. Oh, tadi Papa Rahu mau ngomong apa? Ada lagi. Oh iya. Kalau untuk kepemimpinan pelatihan leadership gitu, yang tadi Nafis juga baca di video Bapak Rau itu juga suatu topik ya, maksudnya itu sesuatu yang dilatihkan ya gitu Bapak Rau, leadership atau kepemimpinan. Betul. Leadership, karakter building, karakter base, public speaking. Nah, cuma induk besarnya itu adalah leadership. Nah, dalam leadership itu kita harus melatih karakter building. Maksudnya karakter building ini kita harus memahami potensi yang kita miliki. Nah, ya. Lalu dalam leadership itu kita juga latih public speaking. Kenapa? Seorang pemimpin ini harus mampu menghipnotis dalam tanda kutip kepada orang lain. Anggota. Jadi bisa mempengaruhi kawan-kawan secara persuasif atau secara sugestif. Dia memerintah, tapi tidak seperti jenderal, tidak seperti bos, tapi mungkin bisa memerintah seperti sahabat. Itu leadership-nya. Memang harus ada latihan-latihannya. Bisa itu nanti Nabi pikirkan. Tapi sebagai ketua di benar, Papa. Kan udah tahun kepengurusan Ica udah ganti gitu, Papa Rau. Jadi, Hafiz yang naik di periode selanjutnya menggantikan Ica. Karena Ica udah habis masa jabatan begitu. Nah, mengenai leadership dan kepemimpinan ini, wah kami sangat tertarik sekali, Papa Rau. Maksudnya, pengen gitu ilmu-ilmu dari Papa. Udah nggak sabar ini untuk minggu depan lagi kita, kalau bisa memungkinkan, offline. Kayaknya kita bakal latihan itu bisa tidak Bapak Rau tentang leadership, public speaking begitu. Bisa aja, cuma itu tadi kalau untuk kepemimpinan kita memang harus punya waktu khusus minimal 3 hari, ya semacam diagramakan gitu, workshop. Iya. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, ya sebatas teori-teori saja ya kan. Iya. Yang bisa Awal-awalan maju, saja. ya, yang bisa maju itu hanya orang-orang kreatif. Kalau yang nggak kreatif ya dengar aja dia, selebihnya lepas. Ya kan? Nah, udah paham lah habis maksudnya. Paham. Jadi Maksudnya termasuk harus ada program. Juga, termasuk ini juga saya sudah sampaikan, setiap ada pelatihan jangan malu-malu buat aja flyernya gitu kan. Buat aja flyernya. Kenapa? Biar terpublikasikan bahwa JCS ini selalu berkegiatan. Nah, misalnya hari ini kalau seandainya pembicaraan ini nggak apa-apa juga habis buat flyernya, ya kan? Nanti tag ke akun Papa gitu, akun Instagram Papa kan. Biar saya yang nge-share kan gitu kan. Boleh juga nanti anggota semua ikut nge-share biar nyebar ya. Kan kalau bisa yang pembicaraan kita hari ini buatlah semacam flyer. Siap Papa. Mungkin habis meeting kita siap ini juga nanti habis posting gitu Papa. Siap Papa. Iya. Ada lagi? Mungkin itu akhir dari apa yang mau ingin Nafi sampaikan. Udah terjawab semuanya kok Pak Ra, udah disampaikan menyeluruh apa saja yang ada di benak Nafi sih yang sebelumnya itu. Ya, betul. Sudah Pak Ra. Mudah-mudahan JCS di tangan Nafis bisa lebih menggeliat dan lebih menggelora lagi. Amin. Cuma dipancing ada kawan-kawan untuk tetap aktif. Iya, motivasi itu sih. Motivasi terus. Artinya yakinkan mereka bahwa mereka bisa. Jangan ada kata-kata tidak bisa.
semua karya baik, yang tidak baik itu tidak berkarya. Betul kan? Benar, Pak Parau. Iya. Ya. Ada lagi? Sejauh ini sudah sih Pak Parau. Cuman tadi Nafis tertariknya tentang leadership gitu. Karena Nafis bisa dibilang masih sangat jauh dari kata ketua yang sempurna, dan Nafis pengen gitu ilmu-ilmu tentang kepemimpinan, leadership, segala macam gitu. Karena jujur Pak Parau ini instansi dan organisasi pertama yang benar-benar resmi yang Nafis kepalai begitu, yang Nafis kontrol ya sebagai, jadi benar-benar buta Nafis soal leadership, kepemimpinan dan segala macam gitu. Dari SD belum pernah ya? Saya jujur dibilang kalau lebih ke kayak apa ya Pak Parau, bukan ketua yang berwibawa gitu, kayak cuma sekedar administrasi, maksudnya kayak disuruh Iya, guru, tapi nggak ngerti bagaimana cara menaklukkan ego orang lain, bagaimana cara untuk membuat orang lain tuh segan dan tunduk sama perintah kita. Sejauh ini Nafis pemerintah itu kayak Jenderal gitu. bukan jenderal, malah kayak babu gitu jadinya Pak Parau, kayak nggak paham bagaimana cara mengontrol orang-orang ini. Jadi kesannya itu terlalu lembek, terlalu segenan gitu. Jadi kayak malah saya yang terbalik gitu. Saya yang lebih saya nggak punya ego gitu lah Pak Parau. Ya, kalau pemimpin itu dia harus mampu memahami semua karakter. Kalau kita berhadapan sama kelinci, ya kan? Benar. Kita jangan jadi serigala. Dia malah takut. Kalau bisa kita jadi kelinci juga. Kalau kita berhadapan sama harimau, paling tidak kita lebih ke singanya, ya kan gitu. Nah, itu strategi, dan pemimpin yang berhasil menjadikan kawan-kawan itu sebagai sahabat. Jadi tidak ada istilah babu, pesuruh, artinya mereka merasa, oh ini sahabatku, aku harus menolong sahabat. Konsep Rasulullah. Baik Pak Parau. Itu kesalahan terbesar Nafis mungkin sebelum-sebelumnya jadi apa tuh, karena Nafis terlalu memanjakan anggota gitu, terlalu karena saya ketua ya udah saya aja yang ngerjain, kalian diam, duduk manis gitu. Jadi mereka pun nggak punya rasa segan sama Nafis gitu Pak Parau. Nggak apa-apa, dia aja maksudnya, ayo, nah, gitu. Dia aja. Walaupun nanti pada akhirnya Nafis juga yang ngerjakan. Nah, tapi paling tidak mereka pertama tahap awal belajar. Oh dia kan akan melihat cara kerja Nafis. Oh begini, oh begini. Kedua, dia akan berubah itu. Ketiga, oh makin mantap perubahannya. Keempat, baru dia bilang, udah aku bisa ngerjakan. Nah, nggak apa-apa, lemparkan dia. Salah satu strategi misalnya, coba buat makalah. Tapi kita siapkan juga makalah. Kenapa? Kita sudah tahu endingnya bakal dia nggak bisa kerjakan. Yang penting kita sudah sampaikan. Oh gimana caranya ada ujungnya? Coba buat yang begini. Ada strategi. Banyak strategi. Iya. Masalah terbesar Nafis itu tadi sih Pak Parau. Nafis nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan hormat dan rasa segan dari orang lain. Malah Nafis lebih, ya itu dia tadi, lembek dan tidak sebagaimana mestinya seorang pemimpin lah gitu Pak Parau. Tapi sejauh ini, terutama hari ini ya, ini termasuk yang hadir paling banyak dibandingkan sebelumnya. Berarti kan termasuk berhasil. Ya banyak saya tengok ya, saya lihat banyak. Pelan-pelan. Baik Pak Parau. Ya, bertahap. Hidup memang harus belajar. Ya kan? Orang pintar pun harus tetap belajar. Seorang profesional pun juga tetap belajar. Kita contoh aja misalnya, luar biasa profesionalnya kalau kita bilang, siapa penyanyi yang terkenal sekarang misalnya yang Nafis tahu? Kalau penyanyi internasional, Judika, siapa lagi ya? Gitu-gitu. Oke, kita masuk ke Judika. Judika sebelum konser, sebelum show, dan sebelum tampil, dia latihan dulu di studionya, ya kan? Nah, mungkin dengan kru atau kelompok bandnya atau segala macam. Dewa kita bilang sebelum tampil dia latihan dulu, dia belajar lagi
Roma Irama yang sampai sekarang masih legenda kan, tetap latihan. Jadi orang profesional pun tetap latihan. Misalnya macam saya juga, ya saya latihan juga, saya buka lagi data-data. Nah, gitu. Cuma bedanya, kalau seandainya terjadi sesuatu, misalnya accident tadi, kita sudah paham dan mengerti spontanitas. Tapi kalau orang yang enggak, ya jarang latihan tadi, begitu ada accident, ada masalah, dia langsung panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja bedanya. Belajar tetap. Nah, selama kita masih hidup, harus terus belajar. Paham ya? Siap, Bapak Rao, paham. Oke, ada lagi? Oke, sudah semua Bapak Rao. Oke. Jadi kita tutup saja. Baik, semuanya Christian yang dari tadi nyimak sama kita sudah bisa keluar dari meeting karena akan kita tutup sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Rao atas latihan dan masukan pada hari ini. Oke. Kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak.